Persilakan Pak Wamen untuk memaparkan hasil sosialisasi dari isu-isu yang telah kita sepakati pada saat sebelum kita tutup rapat pembahasan KUHP periode yang lalu. Ini adalah kelanjutan carry over dari periode yang lalu. Jadi masih satu roh dengan yang lama. Tentunya sesuai dengan kesepakatan yang lalu, banyak catatan yang harus kami dengar juga karena waktu itu pemerintah yang mensosialisasikan, termasuk ada putusan-putusan yang lalu sudah kita talk, mungkin putusan MK ya membatalkannya. Itu juga perlu diceritakan di sini agar bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembahasan undang-undang yang sifatnya carry over. Untuk itu kami persilakan Pak Wamen untuk memaparkan catatan-catatan sosialisasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan perbaikan yang berkaitan dengan KUHP ini. Silakan. Terima kasih Yang Mulia, yang saya hormati Pak Desmond Mahesa selaku pimpinan Komisi 3, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya muliakan, kami dari pemerintah juga didampingi oleh tenaga ahli, Bapak Ibu yang mulia, ada Prof. Tuti, Prof. Kristuti Aksisnono, ada Dr. Yenti Ganarsi, dan para beberapa tenaga ahli yang tampil di secara online, ada Profesor Markus, Profesor Pujiono, dan beberapa Prof. Indianto Senoaji juga hadir secara online. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami pemerintah untuk menjelaskan beberapa hal, bahwa pemerintah selama tahun 2021 telah melakukan sosialisasi dengan melaksanakan diskusi publik. Tentunya dari hasil sosialisasi ini, Bapak Ibu yang mulia, pemerintah melakukan penyempurnaan dengan melakukan reformulasi dan memberikan penjelasan terhadap pasal-pasal kontroversi berdasarkan masukan dari berbagai unsur masyarakat serta kementerian dan lembaga terkait. RUKUHP masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 dan prolegnas prioritas pada tahun 2022, sehingga diharapkan Bapak Ibu yang mulia, RUKUHP direncanakan akan diselesaikan pada masa sidang kelima DPR RI tahun 2022 ini. Secara garis besar Bapak Ibu yang mulia, terhadap isu-isu yang kontroversi ini ada beberapa hal. Yang pertama, ada yang memang kami hapus. Mengapa kami hapus? Ini kami menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian ada yang tetap, tetapi ada juga yang kita melakukan reformulasi namun tidak menghilangkan substansi. Kita melakukan penghalusan terhadap bahasa yang ada. Ke isu-isu yang kontroversi, Bapak Ibu yang mulia, ada beberapa kebaruan dalam KUHP ini. Saya kira saya tidak perlu membacakan karena ini sudah merupakan bagian dari yang lama. Hanya saja isu-isu krusial tersebut, yang pertama adalah mengenai the living law. The living law dalam pasal 2 ini, Bapak Ibu, kami memberikan penjelasan, sekali lagi memberikan penjelasan, jadi tidak merubah norma. Kami memberikan penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dapat dipidana adalah hukum pidana adat. Terus kemudian kamu juga menambahkan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, A berlaku dalam tempat hukum itu hidup, tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Kemudian pemenuhan kewajiban adat setempat dianggap sebanding dengan pidana denda kategori 2 dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana. Kemudian pidana pengganti dapat juga berupa pidana ganti kerugian. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kita tambahkan dalam penjelasan, jadi tidak merubah norma yang ada. Kemudian yang berikut Bapak Ibu yang mulia, terkait pidana mati. Berbeda dengan KUHP yang menetapkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok, RUKUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana yang paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.
Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu selama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup. Kemudian pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 RUU, dan mekanisme pemberian masa percobaan diatur dalam pasal 100 dan pasal 101. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, yang berikut adalah terkait penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kami memberikan penjelasan bahwa ini adalah perubahan dari delik yang bersifat tadinya menjadi delik biasa menjadi delik aduan. Jadi sama sekali kami tidak membangkitkan pasal yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi, justru berbeda. Kalau yang dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah delik biasa. Sementara yang ada dalam RUKUHP ini adalah delik aduan, dan kami menambahkan itu bahwa pengaduan dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden, dan juga ada pengecualian untuk tidak dilakukan penuntutan apabila ini untuk kepentingan umum. Ini memang berbeda dengan yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Bapak Ibu, isu yang keempat adalah terkait dengan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Ini pun merupakan suatu delik formil, jadi bukan orang yang kemudian mengaku memiliki kekuatan gaib inilah yang kemudian dipidana. Jadi karena kita paham betul soal pembuktian ini sangat rumit, jadi kita merumuskannya secara formil. Isu yang berikut Bapak Ibu ini terkait dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin. Mengapa pemerintah mengusulkan untuk dihapus? Ini memang ada selain dari putusan Mahkamah Konstitusi juga dalam pasal 276 sudah diatur di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, sehingga untuk tidak menimbulkan duplikasi ini kami usulkan untuk dihapus. Kemudian Bapak Ibu yang berikut adalah terkait unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih. Pasal ini sebetulnya sudah ada di dalam KUHP yang lama, tetapi kami kemudian memperhalus dengan mengusulkan untuk mengubah pasal 278 dan 79 menjadi delik material. Yang berikut adalah contempt of court. Ini berkaitan dengan advokat yang bisa 281 ini berkaitan dengan dipublikasikannya secara langsung, live streaming atau audio visual tidak diperkenankan. Ini kami juga memberikan penjelasan. Sementara yang kami usulkan untuk dihapus Bapak Ibu yang mulia adalah ketentuan mengenai advokat curang. Jadi pemerintah mengusulkan agar ketentuan pasal ini dihapus karena berpotensi menimbulkan bias terhadap salah satu profesi penegak hukum apabila hanya profesi tersebut saja yang diatur. Kemudian mengenai penodaan agama, dengan mempertimbangkan usulan masyarakat, ada yang kita melakukan reformulasi Bapak Ibu yang mulia, yakni melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, dan menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap agama, orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Yang berikut Bapak Ibu adalah mengenai penganiayaan hewan. Terkait pasal 342 ayat 1 yang dimasukkan dengan kemampuan kodrat adalah kemampuan hewan mengenai pengguguran kandungan atau aborsi. Ini ada penjelasan ketentuan pasal mencegah kehamilan ya. Jadi ketentuan pasal 414 tidak ditujukan bagi orang dewasa melainkan untuk memberi perlindungan kepada anak agar terbebas dari seks bebas. Pengecualian ketentuan pasal ini jika dilakukan untuk program KB maka ini tidak dapat dipidana. Kemudian juga dilakukan untuk pendidikan dan lain-lain, termasuk apabila yang melakukan adalah relawan yang kompeten ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Yang berikut adalah mengenai penggelandangan. Pemerintah mengusulkan agar ketentuan ini tetap diatur dalam RUKUHP sebagaimana yang ada di dalam RU yang sudah disetujui. Yang berikut adalah mengenai aborsi Bapak Ibu. Jadi pemerintah mengusulkan ada menambah
satu ayat sebetulnya sehingga memperjelas ketentuan yang sudah ada, yaitu memberikan pengecualian terhadap pengguguran kandungan untuk perempuan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau hamil karena perkosaan yang kehamilannya tidak lebih dari 12 minggu. Yang berikut Bapak Ibu adalah mengenai perzinahan. Di sini kita tahu persis tidak ada satupun agama di Indonesia yang memperbolehkan perzinahan. Perzinahan merupakan kejahatan tanpa korban atau victimless crime yang secara individual tidak langsung melanggar hak orang lain tetapi melanggar nilai budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Pasal ini merupakan penghormatan terhadap lembaga perkawinan, tetap dia dirumuskan sebagai delik aduan. Sebagaimana yang ada sekarang ini, hanya saja ditambah yang boleh mengadu itu tidak hanya suami atau istri sebagaimana yang existing, tetapi juga orang tua atau anaknya. Yang berikut adalah mengenai kohabitasi. Ketentuan pasal ini merupakan delik aduan. Pemerintah mengusulkan menghapus ketentuan kepala desa yang dapat mengajukan aduan, karena kalau kepala desa bisa mengadu berarti dia sudah bukan lagi delik aduan. Yang berikut atau yang terakhir adalah mengenai perkosaan. Jadi ada penjelasan kami adalah marital rape, perkosaan dalam perkawinan ditambah dalam rumusan 479 sebagai konsisten terhadap pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Kemudian dalam pasal 479 RUKUHP juga itu memuat mengenai statutory rape dan hal-hal lain yang dipersamakan dengan pemerkosaan. Demikian Pak Desmond yang kami muliakan, Bapak Ibu anggota Komisi 3, hasil sosialisasi dan masukan dari masyarakat, kemudian kita melakukan penambahan berupa penjelasan pasal dan memperhalus bahasa pada RUU yang ada. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Desmond. Terima kasih Pak Wamen. Bapak Ibu sekalian, itulah catatan-catatan yang saya pikir tidak keluar dari kesepakatan pada saat kita mengambil keputusan untuk menunda, termasuk pada saat pimpinan komisi ketemu sama Pak Presiden untuk memperjelas hal-hal yang dimaksud yang saya omongkan. Agar lebih jelasnya lagi, saya minta mantan Ketua Panja Pak Mulfahri, ya, apakah sesuai catatan dan kesepakatan yang telah kita sepakati baik dengan kementerian maupun dengan Pak Presiden. Silakan Pak Mulfahri. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan. Saya kira sama seperti yang pernah kita bahas pada rapat internal kita beberapa hari yang lalu, bahwa memang pada pertemuan di istana itu ada kesepakatan untuk melakukan sosialisasi terhadap sejumlah isu krusial. Waktu itu angkanya memang belum pasti berapa, kemudian dari pemerintah menyebutkan 14 isu krusial. Itulah yang kemudian kita pahami sebagai 14 isu krusial dari RKUHP yang disosialisasikan lebih dari 1 tahun saya kira. Dan yang terakhir kita melakukan sosialisasi bersama di Hotel Pullman ketika itu, yang merupakan round terakhir dari seluruh sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Saya juga tadi sudah mendengar penjelasan pemerintah yang disampaikan oleh Pak Wamen. Saya kira memang tidak ada hal yang substansi yang dirubah. Kalaupun ada, itu sekedar untuk melengkapi agar tidak ada penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Jadi tentu dengan demikian kita bisa segera maju ke tahap berikutnya bagi proses pembahasan undang-undang ini, karena memang sejatinya undang-undang ini sudah melampaui sejumlah tahapan, termasuk pembahasan dan persetujuan di tingkat 1 yang kita lakukan di ruangan ini. Saya kira itu Pak Ketua, melengkapi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Iksan, ada catatan tentang ini? Tidak ada. Pak Adang? Pak Arsul?
Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3, yang terhormat Pak Wamen, beserta jajaran, serta para ahli yang mendampingi pemerintah. Ya. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Ketua Panja RKUHP pada periode lalu, yang mulia Bapak Profesor Mulfahri Harahap. Sudah profesor soalnya. Ya. Dan Pak Ketua, saya kira apa-apa yang dulu kita sepakati pada rapat paripurna terakhir DPR periode yang lalu, ya, yang ketika kita menyepakati penundaan RKUHP untuk disahkan dalam pembahasan tingkat 2 dan kemudian disepakati untuk di carry over atau diproses secara luncuran pada periode ini, yaitu dengan melakukan sosialisasi telah kita lakukan. Ya. Jadi pelibatan partisipasi publik telah dilakukan untuk merespon, mengakomodasi berbagai masukan yang hasilnya tadi sebagian telah disampaikan oleh Pak Wamen Kumham. Ya. Nah, saya hanya ingin memastikan saja Pak Wamen, karena kan bagaimanapun RKUHP ini kan bukan RUU politik, ya. Ini kan undang-undang tentang hukum pidana, ya, yang dimana kontennya, ya, akan sangat tergantung, ya, pada para ahli hukum pidana yang dilibatkan dalam proses legislasi ini. Nah, karena itu kami ingin memastikan Pak Ketua bahwa ketika ini kemudian akan kita sepakati naskahnya, proofreading itu telah benar-benar dilakukan, ya, yang melibatkan tidak hanya tentu oleh para akademisi, para ahli hukum pidana, tapi juga kami harapkan dari jajaran penegak hukum. Ya, jadi nanti tidak ada cerita, ya, jajaran penegak hukum, kepolisian, kejaksaan atau KPK kemudian bingung dengan satu bunyi pasal yang ada di RKUHP ini, baik di buku pertama maupun buku kedua tentang tindak pidana. Itu yang kami harapkan. Kami mengapresiasi tambahan-tambahan penjelasan. Hanya mohon klarifikasi sedikit Pak Wamen, di dalam sheet yang kami terima ini kan ada kolom keterangan ini. Ya. Pertanyaannya adalah apakah keterangan yang ada di sini, ya, ini nanti akan masuk di dalam penjelasan, ya, akan masuk di dalam penjelasan pasal-pasal yang bersangkutan, ya. Dan pertanyaan kedua yang terkait dengan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun itu dilakukan dengan keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Apakah pertanyaannya ini juga kira-kira, ya, sudah disetujui ataupun mendapatkan pandangan dari juga ahli tata negara? Karena ada perdebatan di sini. Vonis hakim kok, vonis pengadilan kok dirubah dengan keputusan Presiden. Ada pertanyaan tentang itu yang saya kira ada baiknya juga dalam forum yang terhormat ini untuk dijelaskan. Tapi secara keseluruhan, termasuk kalau bagi saya, ya, perubahan di mana kepala desa itu dikeluarkan, kami sepakat. Ya, paling enggak fraksi P3 sepakat. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Terima kasih Pak Arsul. Pak Wamen, ada yang harus dijelaskan dari paparan Pak Arsul tadi, silakan. Izinkan untuk nanti bisa dijelaskan oleh tenaga ahli dan Pak Dirjen. Silakan Prof. Tuti. Silakan Bu. Mohon izin. Terima kasih Pak Wamen. Izin Pak Ketua. Jadi mengenai yang pertama tadi Pak Aswasani yang berkaitan dengan apakah kami sudah berdiskusi membahas juga dengan para ahli hukum
lain dan juga dengan aparatur penegak hukum sudah, Pak. Jadi ada, kita bikin berapa ya? 12 sosialisasi itu kami selalu melibatkan ahli hukum pidana dari Universitas Fakultas Hukum setempat, jadi sudah dilakukan, termasuk juga para aparatur penegak hukum. Jadi itu sudah kami bicarakan mengenai isu-isu yang kita harap nanti juga mendapatkan dukungan dari APH. Tentu sangat berat kalau kita rumuskan ternyata APH-nya nggak setuju itu, nanti tidak bisa dilaksanakan. Dan kita mendapatkan respons yang positif dari aparat penegak hukum, dan di dalam tim sendiri juga sudah melibatkan teman-teman dari kepolisian, dari pengadilan, dari kejaksaan, yaitu dari pemasyarakatan, masuk Kemenkumham, jadi sudah mencakup semuanya kira-kira Pak Ketua, dan mudah-mudahan ini juga akan membawa kemaslahatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan atau cukup penjelasan dari Ibu? Cukup. Sementara yang ada keterangan ini sebagai panduan kita, Pak. Jadi nggak dimasukkan utuh begitu, enggak. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya kira kalaupun ini tidak dimasukkan dalam penjelasan, ini bagi kita semua sebagai pembentuk undang-undang dan juga bagi publik, ini semacam quote unquote sebagai memory fun to leading lah. Begitu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, yang kami hormati anggota Komisi 3, yang kami hormati rekan-rekan dari pemerintah beserta jajaran. Pertama tentu kita mesti pahami tentang prinsip carry over. Ya. Menurut saya jelas bahwa carry over itu adalah ketika satu undang-undang belum selesai dilanjutkan di periode yang selanjutnya. Itu sederhana sekali. Sehingga apapun pembahasan yang sudah terjadi ya selama ini, dalam hal ini di periode yang di tahun sebelum 2019, itu tetaplah mengikat dan tetaplah menjadi acuan bagi kita, karena DPR itu bukan DPR periode ini periode itu, DPR ya DPR, Komisi 3 ya Komisi 3. Begitu juga institusi presidensial. Kalau toh kemarin misalnya presidennya bukan lagi Pak Jokowi, tetap saja mengikat. Jadi prinsip carry over seperti itu. Sehingga ketika kita bicara soal pentahapan, sudah selesai di tingkat pertama. Secara prinsip menurut saya, ya lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yaitu kalau kita mau konsekuen dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Yang kedua, ya tentu walaupun saya nggak ikut membahas ya di periode yang lalu, saya sangat mengapresiasi ada beberapa pengaturan penting ya. Saya highlight saja yang mengapa undang-undang ini sangat urgen sekali untuk segera disahkan. Kenapa KUHP sangat penting untuk segera diketok. Kalau bisa minggu ini, gitu kan? Kalau bisa masa sidang ini. Pertama soal pengaturan berita bohong, ya. Pasal 14 Undang-Undang 146 pasal 14 itu kemarin itu sangat sumir pengaturannya, sehingga banyak orang yang berpendapat tapi pendapatnya berbeda dengan penguasa dijerat dengan pasal itu, dituduh berbohong. Beda pendapat, yang pendapatnya beda dengan pemerintah dituduh bohong, diadili, di penjara, ya kan, banyak. Padahal orang hanya berpendapat. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Nah makanya di pengaturan yang baru parameternya kan jelas. Kalau yang di lama itu keonaran. Keonaran itu nggak jelas definisinya apa. Tapi kalau kerusuhan, kalau kita baca KBBI, huru-hara, pembakaran gedung dan lain sebagainya, jelas gitu loh. Jadi kalau ada berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, huru-hara, pembakaran di mana-mana, nah itu baru bisa dijerat. Kalau selama ini kan enggak, orang berbeda dengan pendapat dengan pemerintah, ya dengan penguasa, dijerat. Menyampaikan berita bohong. Berita bohong itu artinya berbeda pendapat dengan pemerintah, dengan orang yang berkuasa. Nah itu yang menurut saya bagus sekali ya. Yang kedua soal pengaturan LGBT yang kemarin rame ya. Faktanya apa yang disampaikan Pak Wamenkumham dengan Pak Mahfud itu sama, nggak bertentangan gitu loh.
LGBT jelas dilarang ya dalam KUHP yang baru pasal 469. Ya, ancaman hukumannya nggak kaleng-kaleng, bisa 9 tahun penjara. Nah, jadi ini juga menjawab kegelisahan ya di masyarakat ya bahwa perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma di masyarakat itu bisa ditindak tegas agar tidak mewabah. Mungkin itu dari saya. Jadi saya pikir ya kita perlancar dan permudah nih. Ini kabar baik bagi penegakan hukum Indonesia nih. Pengesahan RKUHP ini kabar baik bagi penegakan hukum Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf, sebagai orang baru pasti tidak boleh banyak tingkah lah. Tapi kalau DPR nggak bicara nggak enak rasanya Pak, apalagi ada perintah ketua. Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Asrul. Ini jangan ditanggapi soal pelibatan para ahli semaksimal mungkin itu, jangan hanya dijawab secara retorika. Sungguh-sungguh. Karena setiap undang-undang yang baru disahkan selalu ada kekurangannya. Baru diketok aja udah kelihatan kekurangannya. Berarti tolak dari itu, sebelum kita mengetok, menyetujui undang-undang ini, yuk libatkan lagi sebanyak mungkin. Mungkin bahasa saya berbeda, tapi maksudnya sama. Saya ngikut Pak Asrul aja karena dia senior di sini. Hanya kalau melihat pasal 2, ini di dalam naskah yang ada, mohon maaf, sebagai orang berasal dari Dapil Bali, ini merasa kita terangkat di awang-awang karena masalah hukum adat itu muncul di sini, Pak. Maka relevan dengan penambahan ahli-ahli itu, apakah selama ini ahli-ahli hukum adat yang banyak guru besarnya ada di Universitas Udayana sudah dilibatkan apa belum? Andai kata belum, kalau masih ada waktu, tolong. Sebab andai kata mereka tidak mampu dan tidak perlu merubah substansi dan diksi dari pasal 2, jangan-jangan ada penjelasan yang perlu ditambahkan berasal dari pidana adat yang belum diatur tapi di masyarakat masih hidup. Misalnya kalau kita mau perdebatkan, selalu orang-orang di desa adat itu merasa lebih bangga pada peradilan adat dan hukum adat, hukum acara adat yang sangat sederhana, sangat simpel, cepat, biayanya murah. Sedangkan KUHP dan hukum acara pidana dengan segala kelebihannya itu menyebabkan seperti birokrasi hukum, bertele-tele, penjara penuh. Ya, orang melapor biayanya banyak sekali. Tidak begitu dengan proses hukum adat. Maka sekali lagi perkenankan dan izinkan kalau saya mengusulkan masih ada waktu, ahli-ahli hukum adat itu bisa diundang. Misalnya, kalau di hukum adat Bali, mohon maaf, mungkin juga hukum adat lain, kalau melarikan suami orang itu tidak dihukum, Pak. Karena hukum adat mencari keseimbangan, enggak dihukum, didenda. Kenapa didenda? Ya kalau dihukum mereka kan penjara penuh, tidak bisa bekerja. Padahal mereka bercinta suka sama suka. Kalau didenda, anak yang ditinggalkan, keluarga ditinggalkan itu bisa punya modal malah. Tidak kehilangan semuanya. Kehilangan satu orang saja. Itu sekedar contoh. Jadi sebagian masyarakat di daerah itu masih mengagungkan hukum pidana adat. Tapi apalah cur karena peradilan adat sudah dihapus. Maka berbanggalah boleh orang seperti saya ketika muncul pasal 2. Ini terima kasih pada tim pemerintah dan semua pihak-pihak yang sudah membantu. Sekali lagi mohon ahli hukum adat, beberapa guru besar saya kenal masih ada, itu bisa memberi kontribusi. Sekali lagi mereka lebih sederhana dan putusan-putusan jarang protes ketika hukum adat itu dilakukan. Tidak seperti kalau ada putusan pidana 1, 2 bahkan banyak sekali yang diprotes karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Selanjutnya Wang Anca. Ada yang disampaikan? Pak Ketua. Terima kasih pimpinan, saya hormati
pimpinan dan anggota Komisi 3, yang saya hormati pemerintah yang hadir pada kesempatan ini. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan Pak Ketua, hanya ada dua hal yang saya garis bawahi tadi, yang patut saya coba-coba untuk mensinkronkan antara pemahaman saya dengan kondisi biasanya yang terjadi. Pak Wamen, saya setuju bahwa dalam rangka melahirkan undang-undang ini yang baru ini karena ini undang-undang sangat ditunggu, bahkan di seluruh Indonesia sangat menunggunya, karena produk lama yang akan diubah menjadi produk kita sendiri yang notabene dulu dianggap bahwa ini adalah peninggalan di zaman Belanda. Tentu kita pertama berbicara tentang bagaimana setelah diketok palu ini ketua. Selalu ada gugatan yang masuk di MK. Buntut-buntutnya gugatan yang pertama menyangkut masalah syarat-syarat formil. Nah, syarat formil ini, apakah syarat formil ini sudah dilakukan oleh kita, terutama pada sosialisasi dan dengan melibatkan partisipasi publik. Nah, itu yang penting. Kalau melibatkan partisipasi publik, ada satu misalnya pasal peliharaan ternak misalnya. Seseorang, apakah ini sudah bisa dikategorikan? Kalau kita turun ke bawah, ke masyarakat, masyarakat biasanya memelihara hewan atau burung peliharaannya. Katakanlah, kita katakan merpati. Dia tidak masuk dalam kekuasaannya, tetapi dia di ternak. Dia masuk dalam ternaknya, karena dia menyiapkan tempat, lalu dia tidak mampu mengendalikan. Lalu setelah pagi hari mengganggu benih yang telah ditabur oleh tetangga kita. Nah, apakah ini sudah pernah kira-kira disosialisasikan ke bawah? Karena ini sangat penting sekali, karena ini yang terjadi, maka pidananya pasti ada kepada pemelihara hewan ini. Nah, ini saya kira penting juga kita sosialisasikan kepada masyarakat, karena ini adalah pasal yang baru yang melibatkan hewan ternak kita. Kira-kira seperti itu Pak Ketua, simpel saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, catatan yang saya ingatkan bahwa bicara sosialisasi, ya, ada sosialisasi pra pembahasan undang-undang dulu ya Bu ya. Ada sosialisasi sesudah kesepakatan kita di tingkat 1 yang hari ini dijalankan 14 poin itu Papua. Ya. Dulu melibatkan banyak pakar. Ya. Pakar dari Belanda ikut juga nimbrung di sini, kawan-kawan catatan dari Kedutaan Amerika pun ada catatan di sini. Hampir semua pakar pidana berperguruan tinggi kita undang, termasuk Komisi 3 melakukan sosialisasi ke daerah. Termasuk Kaunhas, ya. Oh, ya. Itu yang kita lakukan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah hasil kesepakatan yang disosialisasikan yang akhirnya ada 14 poin. 14 poin itulah yang hari ini kita bicarakan di sini. Nah, dari gambaran Pak Arsul, gambaran Pak Mulfahri sangat jelas bahwa yang disosialisasikan sesuai on the track dengan kesepakatan. Itu yang harus Bapak Ibu pahamin. Jadi kalau tadi ada bunga-bunga ini, bahwa yang ada bunga-bunga ini, ya, kemungkinan bisa bagian yang nanti ditambahkan oleh pemerintah adalah catatan di penjelasan saja, tidak mensosialisasikan yang sifatnya terbuka lagi. Paham ya Pak Buang ya? Itu yang harus dipahamin gitu loh. Jadi jangan berapa ini kalau disosialiskan tadi kan bongkar Pak. Ya. Padahal ini udah close, ya, dari Pak Pelmahri, dari Pak Iksan sangat paham betul bahwa ini semuanya udah selesai. Nah, untuk itulah saya
membuka ruang kepada kawan-kawan yang baru untuk memahami ini secara utuh agar yang lalu ini loh sejarahnya. Sampai di sini, sekarang kita tinggal talk. Maka respon Bapak-Bapak Ibu sekalian saya harapkan, karena selesaikan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian yang hari ini di di Komisi 3 yang lalu tidak terlibat. Tapi bagi yang lalu di DPR ini terlibat, maka pertama-tama saya minta pendapat mereka, ini keluar dari kesepakatan atau tidak. Pak Arsul, Pak Mulfahri melihat ini masih dalam on the track. Itu yang harus dipahami sama Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau bicara sosialisasi ini kan bukan masalah pemerintah aja, tapi pada tahapan tingkat 1 bicara tentang sosialisasi penjelasan dan macam-macam itu adalah kesepakatan itu pemerintah yang melakukan sosialisasi. Pak Tobas silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Pak Wamen, Prof. Tuti, seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Jadi memang kemarin kita di Komisi 3 sudah melakukan rapat internal, kita sudah membicarakan hal ini, di mana mayoritas dari anggota Komisi 3 memang berpendapat bahwa hasil kesepakatan yang telah diperoleh di periode yang lalu ya harus dijaga sebagai satu kesepakatan politik. Karena itu tadi seperti Pak Desmond katakan, maka kita akan melihat apakah perjalanan progres berikutnya ini tetap dalam koridor kesepakatan yang telah dibuat di periode yang lalu. Itu yang pertama. Ya, meskipun sebenarnya harus saya sampaikan dalam kesempatan ini tentunya sebagai anggota baru yang belum pernah terlibat di periode yang lalu, maka ada keinginan untuk bisa turut membahas ini sama seperti anggota-anggota DPR di periode yang lalu gitu ya. Karena bagaimanapun kan ketika akhirnya saya juga akan terlibat di dalam pembuatan keputusan untuk menjadikan RKUHP ini menjadi undang-undang, maka saya pun juga harus bertanggung jawab terhadap isi dari seluruh RKUHP tersebut. Jika kemudian tidak terlibat dalam pembahasannya, ya tentu ada hal yang masih menggantung ya bagi saya terkait dengan hak konstitusional saya dan tanggung jawab terhadap RUU yang dihasilkan. Namun saya menghormati keputusan politik yang memang sudah kita bahas bersama di Komisi 3 ya terkait dengan keinginan agar kita berpegang teguh pada keputusan yang sudah diambil di periode yang lalu. Oke. Tapi ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama-tama adalah saya tentunya berterima kasih kepada pemerintah pasca keputusan tingkat 1 di periode yang lalu, kemudian pemerintah melakukan sosialisasi terkait dengan RKUHP ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, sekaligus juga menggali masukan-masukan dari masyarakat, dan akhirnya mengkerucutkan isu-isu krusial seperti yang disampaikan pada hari ini berupa 14 poin yang kalau saya lihat memang tidak mengubah substansinya, hanya memberikan tambahan penjelasan ya, kecuali untuk 2 pasal yang memang dihapus ya. Satu karena memang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menyatakan bahwa norma yang serupa itu dibatalkan, dan yang kedua karena mengakomodir juga masukan dari masyarakat, terutama dari advokat ya, terkait dengan pengaturan mengenai advokat yang curang. Nah, karena itu sebenarnya dengan telah dikerucutkan menjadi hanya isu krusial ini, tentu apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah akan ada baiknya juga ada tanggapan dari fraksi-fraksi ya, terhadap apa yang disampaikan. Jadi kita tidak melebar kemana-mana nih Ketua. Kita memberikan pandangan, masukan terhadap isu krusial yang disampaikan oleh pemerintah. Dasarnya ini sebenarnya, dasarnya
Tentu semuanya kita ingin menghasilkan satu undang-undang yang komprehensif, yang kalau kita berasal dari isu krusial yang disampaikan oleh pemerintah, ini kan dalam rangka untuk kebaikan, menyempurnakan, melengkapi, menyempurnakan, ya. Apabila arahnya adalah kebaikan untuk menyempurnakan, untuk suatu hal yang memang masih kurang-kurang, kemudian kita sempurnakan, tentu akan lebih baik lagi. Nah, oleh karena itulah maka paling tidak, ya, kita bisa memberikan pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah ini. Untuk kita rumuskan, apabila kemudian yang disampaikan pemerintah perlu ada penyempurnaan dari fraksi-fraksi, tentu kan bisa diakomodir juga. Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan, saya juga berharap sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen bahwa keterangan ini akhirnya hanya berupa memori van toelichting, ya, risalah saja. Padahal sebetulnya akan lebih sempurna, ya, apabila justru keterangan ini menjadi penjelasan pasal daripada hanya menjadi memori van toelichting, supaya lebih lengkap lagi menjadi satu pedoman. Karena ini KUHP gitu loh, dia sangat erga omnes gitu, semuanya akan berlaku untuk semuanya, ya. Dan kita pun juga harus memastikan bahwa semua prinsip-prinsip seperti lex scripta, lex certa, kemudian lex stricta itu juga termuat prinsipnya di dalam RKUHP, termasuk dari isu krusial yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi harapannya yang pertama itu paling tidak kita ada pandangan fraksi mengenai apa yang disampaikan oleh pemerintah. Yang kedua, saran saya keterangan yang ada di dalam kolom ini justru sebaiknya menjadi penjelasan pasal dibandingkan hanya menjadi risalah dari RUU ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Pak Taufik, mohon maaf. Ya, kalau kita bicara pandangan lagi, itu kan di luar kesepakatan. Itu yang harus dipahami. Kenapa? Karena sebenarnya udah final. Tingkat 1 udah selesai. Dan fraksi Nasdem waktu lalu udah setuju. Ya. Kalau ada pandangan lagi, seolah-olah apa yang dijelaskan pemerintah itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang lalu. Padahal yang lalu kita sepakat, ya, sosialisasi adalah wilayah pemerintah. Yang hari ini saya pimpin adalah apakah sosialisasi itu keluar dari konteks yang ada. Menurut kawan-kawan dan menurut saya itu on the track. Jadi tidak ada pandangan lagi praksi-praksi. Itu yang harus dipahami, karena udah selesai. Karena praksi-praksi lewat komisi sepakat menyerahkan sosialisasi kepada pemerintah. Catatan ada yang dimasukkan, ada yang berupa catatan seperti yang dipaparkan Pak Menteri. Ya, begitu ya Pak Menteri ya? Atau Pak Menteri jelaskan yang poin 3-nya. Silakan. Terima kasih yang mulia Pak Desmond. Kalau boleh juga menanggapi dari Pak Wayan, Pak. Jadi ketentuan pasal 2 itu kebetulan yang menyusun adalah Profesor Nyoman Sarikat Putrajaya, ahli hukum pidana adat, dan memang disertasi beliau mengenai pidana adat di Bali. Jadi termasuk memformulasikan beberapa kalimat di dalamnya. Kemudian benar sekali yang dikatakan oleh Pak Desmond bahwa keterangan kami itu memang ada yang sebetulnya sudah merupakan bagian dari penjelasan dan ada yang tetap merupakan memori van toelichting. Ya. Sebetulnya kalau kita bertanya apakah memori van toelichting itu dia berguna, itu sangat berguna. Karena ketika kita berada dalam suatu situasi rechtsfinding, penemuan hukum, maka interpretasi historis itu memegang peranan penting. Interpretasi historis dapat dari mana? Ya dapat dari memori van toelichting itu. Jadi sebetulnya Pak Taufik Basari, selain kita ada yang dalam penjelasan, yang bagian itu kita masukkan dalam memori van toelichting. Jadi tidak semuanya. Terima kasih yang mulia. Oke, ada catatan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya akan lanjut pada poin yang kedua, Undang-Undang Pemasyarakatan, agar kita tuntas. Pimpinan, boleh sedikit? Silakan. Terima kasih pimpinan. Para anggota Komisi 3 yang saya hormati, Wamen dan tim yang sangat saya hormati, juga para profesor yang mengikuti lewat Zoom. Tadi sudah sama kita dengar 14 item ini, konteks kita memang sore hari ini mendengarkan penjelasan setelah 1 tahun
sekitar begitu, diberi kesempatan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan isu 14 ini, karena memang waktu itu, sejarah kita beberapa waktu yang lalu, ada masyarakat yang masih belum menerima atau belum bisa menerima isu-isu penting ini, dan karena itu kita sepakati untuk disosialisasikan. Hari ini telah disosialisasikan, sudah dilaporkan sosialisasi itu dan kita sudah dengarkan. Pimpinan dari kami di fraksi Partai Demokrat tentu pada track yang kita sepakati itu, kita hanya ingin memastikan sekali lagi pemerintah agar kita yakin betul bahwa publik bisa menerima ini karena sosialisasinya kita anggap sudah sempurna atau penuh gitu, penuh dia, sehingga partisipasi publiknya terpenuhi. Nah, misalnya ini kecil saja sampai kemudian sebentar, saya izin yang nggak bisa diwakilkan. Terus saja, Pak. Makasih, saya teruskan saja. Misalnya saya kira oke. Sebentar. Jadi saya teruskan. Misalnya 3-4 hari ini di publik juga sempat diskusi tentang LGBT, tadi sudah disampaikan. Padahal sebenarnya di dalam naskah ini secara lengkap sudah diatur di pasal 469, tapi bukan nama LGBT begitu. Tapi ini memang menjadi concern kita, apakah nanti di memori pantolitik atau di tempat lain itu bisa ada penjelasannya, sehingga masyarakat yang tidak mengikuti ini atau tidak memahaminya secara lengkap mengerti ini. Mungkin sesama kita clear ini, tapi di masyarakat luas karena istilah yang mereka pahami adalah istilah ini. Karena itu mohon sekali lagi penjelasan dari Pak Wamen dan tim, apakah benar-benar sudah clear ini di publik. Nah, yang kedua, soal hukum Living Law ini, saya hanya ingin bertanya saja, apakah juga sosialisasinya ini sudah terjadi juga di daerah kami, di Tanah Batak. Kami atau masih hidup di sana yang kita sebut raja-raja bius. Masih lengkap di sana, misalnya di Kabupaten Toba ada namanya Raja Sijorat 10, punya 4 bius. Bius ini yang memiliki wilayah adat yang masih hidup sampai sekarang, ya, bius Narumonda, bius Sitorang, bius Persambilan dan Sigupar. Mereka hidup ini. Nah, dan saya terlibat di sana. Kalaupun belum sempat menyampaikan di sana kepada raja-raja bius, mungkin pada waktunya harus dijelaskan. Karena ini bagus sekali untuk menghidupkan. Kemudian di daerah Dairi, di situ ada Raja Turupuk. Raja Turupuk ini marga-marga Silalahi semua. Mereka mengambil keputusan di situ. Kemudian di Pangururan juga ada Raja Bius, ya, Sitolukai Horbok. Istilah-istilah yang ada itu dan memang hidup sejak dulu. Tapi kemudian hilang, redup dia seiring dengan perkembangan zaman. Hari ini dia hidup lagi. Nah, karena itu mohon penjelasan lagi, apakah juga sudah sampai ke mereka. Yang terakhir, ini ramai sekali di Sumatera Utara, terutamanya di daerah perkebunan ini, Pak Wamen. Perkebunan di sana, PTPN itu, di Indonesia ada 13, di Sumatera Utara itu ada PTPN 2, 3, dan 4. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu ekor sapi yang lepas di wilayah perkebunan itu. Dan sampai sekarang itu kontroversi antara dilarang tidak dilarang begitu. Nah, dengan ini menjadi jelas, terutama deliknya menjadi material karena yang kaitannya benih, ya. Misalnya sawit, sampai umur 5 tahun dia masuk kategori benih karena dia tidak boleh disentuh oleh sapi, karena kalau dimakan sapi daunnya dia langsung mati. Tapi setelah dia di atas 10 sampai 15 tahun masih bisa, misalnya begitu. Nah, ini diperlukan penjelasan itu. Saya hanya ingin meminta penjelasan lagi dari pemerintah 3 isu itu, agar dengan demikian pimpinan sore hari ini kesepakatan-kesepakatan yang sudah diambil sebagai bagian dari sejarah perjalanan rancangan undang-undang ini bisa kita sepakati dan kita ketok bersama. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Yang Mulia.
Pertama mengenai sosialisasi ini memang kita lakukan di 12 tempat dan ada laporan resmi mengenai keterlibatan, dan untuk sepengetahuan Bapak Ibu yang mulia bahwa dalam setiap sosialisasi itu kami selalu melibatkan masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia. Kebetulan ketuanya adalah Dr. Yenti. Jadi kita bekerja sama dengan universitas dan stakeholder setempat, dan kami mencatat betul dari berbagai, kebetulan tempat sosialisasi kami yang pertama di Medan. Itu apa saja masukan sudah kita kita matriks satu persatu sampai yang terakhir di Jakarta. Jadi insya Allah memang kadang-kadang memang apa yang disampaikan atau apa yang berkembang di dalam masyarakat itu mungkin satu dan lain hal karena tidak membaca secara detail, misalnya seperti itu. Jadi itu yang seringkali terjadi, dan memang ketika kita akan merumuskan sesuatu itu, mengapa memori Van-Tulichting itu menjadi penting, sehingga suasana kebatinan dari pembentuk undang-undang itu akan terbaca di dalam memori Van-Tulichting tersebut. Jadi insya Allah sudah tidak ada permasalahan mengenai berbagai isu yang telah kami sampaikan ke Bapak Ibu yang mulia. Demikian Pak Desmond. Bapak Ibu anggota Komisi 3 ada catatan lain? Kalau tidak ada, saya pikir cukup nih ya. Cukup, dan kita sepakatin lanjut ke tahapan selanjutnya dengan catatan Komisi 3 akan bersurat kepada pemerintah untuk melanjutkan pembahasan ke tahapan selanjutnya. Setuju Pak Sudik? Bapak Ibu, Pak Wamen? Selanjutnya, rancangan undang-undang carryover yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Silakan. Terima kasih. Yang tidak ada masalah nih Pak Wamen. Sama sekali tidak ada masalah. Jadi tidak ada perubahan apapun Bapak Ibu yang mulia. Justru dengan putusan Mahkamah Agung terkait PP 99 itu memperkuat RUU yang ada ini. Dengan demikian memang diharapkan itu tinggal disahkan saja yang mulia. Terima kasih. Tidak ada catatan? Pak Suding, Pak Iksan, semuanya. Dengan demikian Undang-Undang Pemasyarakatan akan kita lanjutkan kepada tahapan selanjutnya. Setuju ya? Kesimpulan tolong ditayangkan. Poin 1 dari rancangan, Komisi 3 DPR RI menerima penjelasan pemerintah terkait dengan 14 isu krusial dalam RUU tentang KUHP hasil sosialisasi kepada masyarakat. Setuju? 2. Komisi 3 DPR RI akan menindaklanjuti pembahasan RUU carryover tentang RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan. Setuju? Yang ketiga, Komisi 3 DPR RI akan menyampaikan surat pemberitahuan tindak lanjut pembahasan terhadap RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan kepada Presiden Republik Indonesia melalui pimpinan DPR. Ini yang seharusnya. Setuju ya? Dengan demikian, rapat kita hari ini cukup sampai di sini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih Pak Wamen dan jajaran, Bu, yang sangat capek kelihatannya. Menunggu-nunggu ini akhirnya kelar juga. Sebagai pakar pidana kita harus selamatan nanti Bu ya. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.